Di tengah gemerlapnya kota Jakarta yang ditargetkan masuk top 50 kota global di tahun 2029, ternyata masih ada permasalahan yang tak kunjung usai, yakni hunian layak. Di tempat saya berdiri ini adalah salah satu kampung terpadat se-Asia Tenggara. Saking padatnya, satu rumah kecil bisa dihuni oleh 14 orang. Lantas, bagaimana solusi pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota layak huni? Di Kampung Rawa, Jakarta Pusat, yang luasnya sekitar 3 hektar, rumah berukuran kecil berdiri berdempetan. Karena jalannya sempit dan tak bisa dilewati kendaraan roda 4, saya pun harus berjalan kaki menyusuri gang. Ibu, lagi apa? Dapurnya di luar. Iya. Ini karena saking sempitnya atau gimana Pak? Ini sampai tadi ada dapur 2 di luar kayak gini. Itu dia mentok buat tempat tinggal. Makanya saya ajuin udah rumah juga ini. Ada 3 rumah yang saya ajuin. Saking sempitnya hunian, warga memanfaatkan ruang di gang kecil sebagai dapur. Ironisnya, satu rumah ada yang dihuni oleh 4-5 kepala keluarga. Untuk istirahat saja mereka harus membagi 2 shift secara bergantian. Ketidakmampuan memiliki rumah layak menjadi realita pahit. Pengen sih ngontrak kan baru-baru buat ngontrak. Buat makan aja kan saya mendagang gitu doang. Ya kan nggak punya suami. Nggak punya suami. Jadi terkendala biaya. Iya biaya. Selain itu juga kondisi air, Iya. kamar mandi gitu. Kamar mandi ada cuman nggak ada WC. Kalau WC kan umum, bayar. Jadi WC-nya ke Biasanya ke kali. Kali itu Oh, bayar. kali. Pinggir kali ada Semuanya, toilet umum. semua warga sini. Sebagian doang. Bagian. Kalau saya nggak ada sebagian yang punya. Kalau saya kan nggak punya, jadi dikali bayar 1 orang. Selain sempit, rumah milik Mak Ius kondisinya juga sungguh miris. Atap bocor, jendela tanpa penutup, dan lantai kayu yang sudah rapuh. Ini udah nggak hanya di satu titik, tapi di sebelah sana sama di sini, ini kayaknya udah mulai rapuh. Ini bahaya ya Bu ya kalau apalagi 14 orang di sini. Makanya kan gantian tidurnya. Yang ini siang, pagi ke malam ya. Nah itu juga sama. Saking ini bangunan lama 50 tahun belum pernah direnovasi, jadi seadanya ya Bu ya. Kita lihat. Perkampungan yang dulunya merupakan rawa-rawa, kini menjadi pemukiman super padat. Beberapa jalan pun tampak gelap karena tak mendapat cahaya matahari. Padatnya penduduk tentu saja bisa menimbulkan permasalahan seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran, kenakalan remaja, tawuran, hingga kesehatan. Misalnya yang punya orang tuanya 6x4 misalnya. Kemudian anaknya dewasa, karena anaknya itu pendidikannya relatif nggak tinggi, akhirnya tinggal juga di situ. Nah, gimana caranya agar mobilitas vertikalnya itu bisa naik? Nah, naiknya itu lewat 2 cara, pendidikan dan lewat perdagangan. Di sisi lain, warga Kampung Rawa menikmati waktu kebersamaan dengan senyuman. Orkes dangdut keliling pun kerap menjadi hiburan rakyat golongan bawah sambil menaruh harapan pada pemerintah. Kami terus menggiatkan pembangunan rusun ya terkait dengan untuk memenuhi tempat tinggal bagi warga Jakarta, itu satu. Yang kedua, ada 9 lokasi lahan lagi yang akan dibangun dengan jumlah total 32 tower yang bisa sekitar 8.000 sekian unit ada di sana, dan ini dalam waktu dekat akan mulai di pembangunannya. Data dari Badan Pusat Statistik, dari tahun ke tahun, akses hunian layak di Jakarta masih rendah. Tahun 2024, sekitar 39% rumah tangga memiliki akses terhadap hunian layak. Persentase Jakarta merupakan terendah ketiga di Indonesia setelah Papua dan Bangka Belitung.
Nyatanya, keterbatasan lahan membuat harga hunian melambung tinggi. Dari 2,78 juta rumah tangga, 1,77 belum punya akses ke hunian layak. Artinya, lebih dari 63% dari total rumah tangga di Jakarta kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal yang sehat dan layak huni. Selain ketersediaan lahan yang terbatas, harga juga menjadi kendala. Sementara, masalah hunian juga dialami warga Kampung Bayam, warga yang pernah digusur untuk pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS tahun 2019 lalu. Pemenuhan hak atas hunian mereka masih dipertanyakan warga, termasuk bagi mereka yang telah direlokasi ke Rusunawa Nagrak, Jakarta Utara. Shirley dan puluhan keluarga lain yang ditempatkan sementara di Rusunawa Nagrak hingga saat ini belum menempati Kampung Susun Bayam. Padahal bulan Maret lalu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menggelar seremonial penyerahan kunci hunian rusun Kampung Susun Bayam. Jadi ini isi surat perjanjiannya itu ini adalah tentang beberapa poin untuk kami pindah ke sini. Pindah ke hunian yang ini. jelasnya status kami di sini hanyalah untuk sementara. Itu sementaranya sampai kapannya udah ketahuan? Sampai urusan kami di Kampung Susun Bayam itu untuk Kampung Susun Bayam selesai gitu loh. Jadi harapan dari warga setelah di sini tetap pindah ke sana ya, iya, ke tempat awal. Ini iya. hanya sementara. Selama menunggu ketidakpastian pemenuhan hak atas tempat tinggal, warga Kampung Bayam yang sudah hampir 2 tahun tinggal di hunian sementara mencari peluang usaha baru untuk bertahan hidup. Ada yang mencoba peruntungan budidaya ikan lele dan nila hingga membuka kos. Harapan kami adalah kembali ke Kampung Susun Bayam ya. Kami kembali sebagai warga, bukan sebagai pekerja ya. Gitu loh, karena kami kan kemarin ditawarkan untuk masuk sebagai pekerja. Mungkin harapannya Pak Pram adalah kami berharap warga Kampung Bayam kerja ya, tapi yang lebih kami butuhkan lagi adalah kenyamanan kami bermukim. Polemik hak atas tempat tinggal warga Kampung Bayam hingga kini masih bergulir. Pemprov DKI Jakarta pun mengaku telah mengambil langkah solusi atas janji tuntaskan masalah Kampung Bayam. Memang sebagian yang memang selama ini tinggal di hunian sementara itu yang diprioritaskan dulu karena masih tinggal di hunian sementara untuk masuk ke rumah susun yang berada di kawasan JIS, di mana tempat kawasan di mana sebelumnya mereka tinggal, dan khusus untuk yang masuk ke situ juga kemudian dipekerjakan oleh Jakarta International Stadium di bawah Jakpro, dan juga dilakukan pelatihan, diberikan ruang-ruang yang memang mereka butuhkan untuk kemudian bertani, karena kita tahu mereka adalah petani kota atau petani urban. Saat ini ada 8 unit pengolah rumah susun di 44 lokasi dengan total 33.229 unit hunian. Data dari Pusdatin DPRKP per 16 Mei 2025, terdapat 24.796 KK yang menghuni di semua rumah susun sewa. Meski sudah berjalan, program Rusunawa belum sepenuhnya menggait warga berpenghasilan rendah karena harga sewa yang masih belum terjangkau warga miskin. Selain itu diduga ada pungutan liar.